banyak orang ingin perubahan. Oke. Simpel deh. Kita tanya siapapun yang nonton nih, semuanya nih teman-teman yang nonton nih gitu. Mau perubahan. Wah, mau kita jadi negara lebih baik, mau kota yang lebih gini itu dan sebagainya. Indo Prime TV, senang sekali saya Syara Trisya bisa menjumpai kamu semua guys yang kece, keren dan sehat selalu. Dan kita akan ngobrolin yang paling penting lagi buat kamu ini biar supaya tampil lebih maksimal. Karena kadang-kadang suka nggak sih diantara teman-teman yang ngerasa tiba-tiba ditolak di suatu pekerjaan. Dan kemudian yang paling gak enaknya lagi udah ngincer si dia yang menurut kita tuh dia adalah idaman, dia adalah kesukaan kita banget. Nggak taunya sudah jauh-jauh prepare untuk nembak, ditolak lagi. Itu rasanya sakitnya sakit banget. Dan kali ini seperti biasa gue gak sendirian, tapi ditemani oleh partner inkrem aku. Siapa lagi kalau bukan dia? Yes, Pierre. Penuh pesona. Kalau di sana tebar-tebar, kita penuh pesona. Jadi gimana? Jadi kita harus apa biar supaya nih ya, sini mulus, di sana mulus, di sini diterima, di sana bahkan bisa berkali lipat. Maksudnya berkali lipat apa ya? Rezekinya ya. Semuanya dong. Semuanya ya. Jodohnya enteng, rezekinya banyak. Nah, jodohnya makanya kita harus belajar nih siang hari ini. Jodohnya enteng, rezekinya banyak. Iya. Terus emang kalau pesona itu bisa dipelajarin gitu? Ya, makanya kita ketemu sama suhunya nih, masternya siang hari pesona ini. Bisa dipelajarin. Jadi yang tadinya ditolak terus bisa suatu saat itu bisa dapetin lebih daripada itu. Bahkan katanya bukan hanya satu, bisa puluhan. Serius? Nah, makanya kita harus belajar. Berarti kita harus belajar ya guys. Iya. Guys, kali ini kita akan ngobrolin mengenai kunci menaikkan pesona auramu 1000%. Dan aura pesona Anda dalam bisnis dan hidup. Yes. Dan kita kedatangan seorang narasumber yang oke banget dan dia pesonanya trainer gendeng loh. Pernah dengar nggak tuh? Hati-hati kalau bicara loh. Iya benar. Hati-hati lo kalau bicara. Gendeng aja dia. Pesonanya udah luar biasa. Beneran? Di mana-mana trainer tuh orangnya serius tahu, nggak ada yang gendeng-gendeng. Dia nggak marah tuh dibilang gendeng. Enggak lah. Emang siapa sih? Gue nggak sabar. Kita panggil aja ya. Yaudah langsung aja. Oke. Dan ini dia si trainer gendeng kita hari ini adalah Tara, silakan dengan Mas Kirdi Putra. Ini tamu kita istimewa. Halo. Apa kabar nih? Udah lama banget nggak ketemu. Sudah ada di sini. Berabad-abad lama. Dan sebelumnya nih teman-teman jangan lupa ya like and subscribe YouTube kita sebelum kita meneruskan obrolan yang seru di hari ini. Nih kita mau ngobrol pesona nih. Sebenarnya emang pesona itu bisa belajar apa gimana sih ceritanya? Kayak tadi ngomong-ngomong tentang apa? Tentang aura atau aurat 1000% nih? Aurat, oh no. Kalau aurat bukan ke gue. Kalau aurat ke yang itu apa namanya? Yang maherot itu. Beda lagi. Kalau itu pakai T, kan ini pakai A gitu. Lagi sibuk apa nih? Sebelumnya sibuk apa nih, Mas Bro? Kita saat ini lagi ngerjain berbagai macam yang kita pegang yang namanya konsultan manajemen untuk corporate. Kita juga provide buat sistem untuk IT biasanya untuk HR, talent management dan sebagainya. Juga ada yang mining segala macam ada juga. Tapi maksud saya saat ini kalau this very moment is bantuin sahabat saya sebelah saya ini nih. Gitu. Dia yang kurang pesona. Dan Bro Kiri ini keren banget tau nggak? Video-videonya banyak sekarang di sosmed. Kalau udah nonton gitu kita pasti stop di video tersebut. Kenapa? Karena itu ada secret rahasia ilmu meningkatkan pesona. Oh, jadi bisa dipelajarin. Nah, justru makanya kita. Jadi otomatis bisa dipelajarin dan katanya lu yang biasa-biasa aja bisa jadi playboy gitu. Iya, bukan biasa-biasa aja dari jomblo. Kalau biasa sih ini ya, ini dari jomblo bisa jadi playboy, makanya kita pengen. Ini gue nggak bisa bilang bahwa nama baik gue dicemarkan. Gue nggak pernah punya nama baik gitu. Apa yang mau dicemarkan? Jadi kesimpulannya apa sih yang perlu ditingkatin gitu sih? Bener gimana caranya tuh Bro? Boleh di-sharing lah sedikit-sedikit rahasia-rahasianya supaya bisa dari jomblo punya at least jodoh dulu.
Oke, sebetulnya ini lucu bahwa banyak orang berpikir bahwa ya ada dua mazhab lah, dua kelompok manusia yang menganggap bahwa ada yang namanya jodoh itu dicari, ada yang jodoh itu tanda petik adalah diusahakan, dibentuk dari yang sudah ada, gitu. Mana yang benar? Itu dulu sebetulnya kita garis bawahin dulu sebelum kita masuk ke caranya. Bahwa kalau dicari itu benar, bahwa kalau kita nggak aktif, nggak keluar, di dalam rumah terus ngedown terus, ya mana mungkin tidak dapat. Ya, di satu sisi bahwa kemudian ada orang di sekitar kita dan kemudian bisa diubah tanda petik jadi jodoh, diupayakan, dipenetrasi, bukan dipenetrasi. Oke. Itu kata kalimat jadi sensitif nih gitu. Maksudnya sensor. dijelajahi lah ya. Siara katanya ngantuk. Pasti langsung udah jadi nggak ngantuk. Oh gitu, salah minum kopi ya. Ngantuk lah dia gitu. Kalau urusan yang namanya berpesona dan pesona itu ada, gue harus semangat gitu nyimak. Oh, oke. Nah, jadi kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Kita masalah persepsi aja. Nah, cuman pertanyaannya baik yang mazhab pertama atau mazhab yang kedua, caranya gimana? Karena kalau misalnya kata-kata yang paling racun tuh menurut gue adalah be yourself. Be yourself. Kenapa menurut gua racun? Kalau dipahami dengan cara yang salah jadi racun. Dipahami dengan cara yang benar itu hidup kita jadi happy. Cara yang salah tuh gimana? Ya kalau misalnya gua pemarah nih orangnya ceritanya, gua pemarah, terus sukanya ngomong kasar. Terus ketika gua punya seseorang yang deket sama gue nih misalnya, terus gua terus dibilang sama dia, gua kasar nih, ya. Gua kasar, terus bilang, ya pas dia protes, lah kan udah tau gue kasar, ya terima gue apa adanya dong, itu bullshit buat gue. Oke. Berarti ada satu sisi yang bisa diubah. Bahwa menerima seseorang apa adanya itu bukan berarti nggak bisa bertumbuh bareng. Itu yang harus digarisbawahi dulu, bahwa kalau kita nyari jodoh, kita mau membentuk aura tadi, jadi bersinar segala macam, kita perlu sadar dulu tentang diri kita apa adanya, baik strength-nya, kekuatannya, maupun tantangan yang perlu kita hadapi dalam diri kita. Nah kalau itu aja nggak sadar, lo gimana caranya mau nyari jodoh yang lo mau? Yang garis bawah ya, yang lo mau. Gitu. Kalau asal jodoh sih nemu di sebelah gitu ya ambil aja, ganteng bawa pulang gitu kan. Yang jadi masalah kebanyakan adalah satu orang nggak mau untuk tanda petik mulai ngubah diri dulu. Mengubah diri kita dulu ya. Nah, terlalu di zona nyaman gitu maksudnya. Ya kalau kita bicara tentang jodoh bisnis, kita bicara tentang jodoh kehidupan gitu. Sebetulnya nomor satu adalah lu mau berubah. Ngubah diri apa nih? Maksudnya berubah lebih keren atau kayak gimana? Looknya apa gimana nih? Look apa gimana nih? Ya akhirnya pada dasarnya kalau kita bicara misalnya anak umur belasan sampai 20 tahun gitu, tampilan penting. Tampilan nomor satu. Tapi katanya kalau cowok lemah di mata, benar nggak sih? Ya nggak apa-apa lemah di mata, sama lemah yang di bawah gitu, nggak apa-apa. Buat gue sih nggak apa-apa. Ini terapinya nggak di sini kalau gitu. Oh iya siap. Lu mau bantu mereka? Nah, ya kalau kita bicara sekitar umur ya nggak cowok cewek ya, dua-duanya. Umur 30-an 40-an mulai mikir sesuatu yang bisa lebih jangka panjang. Apakah itu soal duit, apakah itu soal karir, apakah itu soal power dan sebagainya. Pokoknya mulai berpikir agak jangka panjang. Di atas itu udah ngelihat yang namanya companionship, teman hidup. Gitu. Nah, tetapi kalau kita nggak siap untuk mengubah diri tadi di level manapun, oke, gue jelek nih gitu ya, vulgar bener. kan gue nggak bisa orang lain loh, gue gitu. Gue beda gitu ya. Gue jelek nih gitu ya. Terus di usia belasan 20-an katakanlah kagak laku. Gak apa-apa, usia 30-an 40-an PT main deh, tulus main gitu. Udah mulai kantong agak tebel segala macam. Nih gini ya, buat yang nonton, kalau nggak percaya kagak ngaruh gitu. Lu percaya nggak mengubah sebuah fakta gitu kan. Nah kalau misalnya udah ada duit atau karir bagus atau misalnya operasi plastik gitu ya. Ke Korea mau pakai plastik, mau karet, mau apa terserah lah gitu, pokoknya operasi ke Korea. Itu kan berubah. Gitu. Ataupun tidak, begitu orang ngelihat kita punya sebuah background lain, itu juga jadi bahan pertimbangan. Background gitu. Berarti dari isi konten, isi kotak kita ya. Isi kepala atau isi hati gitu, lebih bijak, lebih sabar, lebih ngangon lagi, lebih ngayomin, ngangon itu apa menggembalakan gitu. Nah, jadi tadi nomor satu mau mengubah diri tadi, kemauan mengubah diri. Mengubah diri ya. Orang mau banyak orang pengen perubahan. Simpel deh. Kita tanya siapapun yang nonton nih, semuanya nih teman-teman yang nonton nih gitu. Mau perubahan. Mau kita jadi negara lebih baik, mau kota yang lebih gini itu dan sebagainya. Tapi mau berubah dari diri lu sendiri beda perkara. Nah, orang-orang yang tanda petik auranya 1000% tadi, yang kayak kalau kita bicara Dragon Ball, keluar deh, gitu ya. Super Saiyan gitu.
itu apa namanya? Istilahnya orang-orang ini adalah orang yang nggak alergi terhadap mengubah diri mereka dulu. Iya, Oke, pasar maunya apa nih? Istilah Oke. gitu. Kita tahu dulu ya. Contohnya misalnya gini, anak-anak sekarang ABG ceritanya gitu, senangnya Korea. So dia mungkin enak sama Korea, misalnya gitu. Tapi nggak membuat dia nggak mau nonton dan belajar. Oke, Pas ngobrol, nyambung jadinya. Wah Itaewon Class tuh keren tuh. Gila, nyambung lah gitu lah. Nah jadinya nyambung, komunikasi itu yang nomor 2. Satu Iya. mau berubah, yang kedua adalah belajar untuk berkomunikasi dan komunikasi itu tiap Tapi generasi. kalau gimana tuh orangnya malu-malu kan zaman sekarang gitu. Oh itu kemaluannya terlalu besar berarti? Iya, malu-malu. Maluannya gitu. besar. Kemaluannya besar. Iya, Malu-malu maksudnya lama-lama gitu. malu-malu. Malu-maluin. Gitu. Oh iya. Malu. Kan ada juga tuh bro, orang-orang yang malu-malu, ragu-ragu, ya kan. Nah seperti itu bagaimana? Ya kan. Tadi kan memang pertama be yourself. Setelah be yourself kemudian menemukan kekuatan diri sendiri. Tetapi dia tetap tuh nggak percaya diri, Nah, malu-malu. makanya gue ragu-ragu. bilang tadi, yang namanya konsep be yourself itu bisa Iya. jadi racun kalau dipahami dengan cara yang salah. Iya, Setuju sih. harus Bisa- bener dulu ya. Yes, harus orang- ketemu trainer gendang dulu. Yang mana maksudnya? Jadi kondisinya gini, maka kenapa gue sambungin lagi nih tadi. Yes. Kenapa gue bilang itu bisa jadi racun? Karena orang yang contohnya pemalu, terus dia tinggal dalam rumah terus, Iya. which is berarti yang terjadi probabilitas untuk bisa ketemu orang yang tepat atau akan dijadikan orang yang tepat juga mengecil dong. Benar. Kalau kita bicara jalan keluar aja, probabilitasnya naik 50%. Iya. Itu ya ketemu atau nggak ketemu di luar sana. Iya. Dalam Iya. rumah ya jadi 0%. Benar. Nah, begitu terus kemudian dia bilang sama dirinya, loh ini kan gue, berarti nanti siapapun jodoh gue harus bisa terima gue kayak gini. Benar. Ya kecuali kemudian lo berdoa ya Tuhan gitu, jadikan jodoh tuh jodoh bilang dari langit kayak meteor. Ketok pintu dulu dong bro, ketok Gitu. pintu. Enggak, jodoh dikirim Tuhan dari langit gitu. Gitu, rumah lo kejatuhan meteor isinya jodoh gitu. Gua kadang-kadang nggak ya, maksud gue kadang-kadang orang, mas bantuin gua gini gitu, tapi gue suruh untuk ngelakuin lo jalan keluar, oh itu bukan diri gue mas, Iya, ya iya. ke laut aja gitu maksud gue. Menarik sekali nih ya. Nah, Berarti kan harus keluar. Tapi kalau di zaman Nah. balik lagi zaman pandemi nih ya, zaman digital semuanya serba medsos. Terus katanya nggak masalah kok gue di dalam gue masih bisa dapet jodoh. Oh, main Tinder Nah, dia. nah, tapi gua suka pertanyaan dia nih. Gua suka nanya, satu gitu ya, yang nanya bukan lo, gitu ya, Iya. nanya dia. Gitu. yang kedua, konsep bahwa keluar itu jadi konsep yang sama sekali fleksibel saat ini. Benar. Maksudnya gimana? Keluar di usia, usia lu berapa? 1200 tahun. Di zaman Romawi kan ya maksudnya. Akhirnya. Diskon. Kasih diskon. spesial. Nah, begitu zaman kita lah berdua keluar, jalan keluar pacaran dulu ya keluar, ngetok pintu Bener. pacar deket jalan gitu. Iya dong. Zaman sekarang bisa pakai gadget, Iya. bisa pakai Video call, Zoom, bisa pakai segala ya. macam apa Google Meet segala macam. Iya. Maksud gue gitu loh, kalau memang nggak kepikir itu, ya berarti memang dia belum layak dapat jodoh. Gue bukan kejam ya, gue cuma bilang bahwa buat semua yang nonton nih misalnya, lu memang membuat diri lo memang nggak mau melakukan itu dan nggak mau, konsep pertama ya berubah. Benar. Dia nggak mau berubah, nggak mau berubah apapun. Ya, entah pakai Tinder itu jadi kalau dibilang wah mas tapi Tinder tuh banyak penyalahgunaan segala macam. Iya, iya. Terlepas dari itu, Iya. kalau misalnya kayak gue ngomong pakai gue belum punya jodoh, terus kemudian gue Iya. bilang Tinder itu terlalu banyak Iya. inilah penggunaan segala macam. Terus kemudian gue merasa bahwa nggak mau pakai Tinder itu alasan. Benar. Yang benar Alasan dan sampai supaya merit dia juga ada loh. tetap di zona nyamannya dia. Iya. Ya? Benar nggak? Kalau kita bicara manajemen, ada Pareto. Kita bicara prinsip 80-20. Benar. Even yang 80 itu ngaco, Iya. tetap ada probabilitas yang nggak ngaco 20%. Benar. Jadi Nah, katanya lu mau harus lihat yang sering mana? gagal dulu, benar kan? Betul. Lebih sering gagal, kemungkinannya justru semakin Ya, besar. betul. Hah. Ya. Nah kemarin tapi bro, gue ketemu sama teman gue yang udah over 40, tapi belum dapat jodoh juga. Terus dia bilang, kan, bro bantuin dong cari jodoh. Menurut kacamata lu dia kayak gimana sih itu Buat orangnya secara physically oke, nggak ini. Jadi bentuk- tipe lo maksudnya? Bukan, tipe gue ya. Kata lo maksudnya oke. Ini Cowok. dong. Maksudnya oke Ya, cara maksudnya lu. masih punya mata, hidung, ya kan. Oh, I see. Oke. Masih enak dilihat Udah gitu above ya. 40, iya masih looks good. Tapi dia bilang, gue nih udah lama nggak pacaran. Nggak pacaran, jomblo, belum married. Like above 40 kan imagine deh. Ya, nah, terus dia bilang, gue tanya. Backgroundnya itu udah sukses belum? Udah sukses. Berarti duit Kan udah teman oke, motor juga, kan? teman motor, ya kan. kurang Orangnya apa. juga asik. Terus lagi udah deket ngobrol-ngobrol, dia kaget juga. Bro, bantuin dong, cari dong, kenalin dong, cewek-cewek. Terus langsung dong pertama kali pasti responnya langsung gua tanya,
lu suka cewek yang seperti apa? Rambut panjang, cantik, kayak kan, atau jelek, kan harus tanya juga. Karena ada juga Detail ya. yang suka cewek jelek. Oh ada. Iya kan? Iya, Kalau dia lu- takut bersaing. Dia takut bersaing. Bersaing, takut mungkin perhatiannya Kebagi. kebagi. Nah, terus gua tanya seperti itu, langsung gua pasti mikir, pasti dia akan jawab yang 1001 pilihan dan lain-lain. Ternyata enggak, bro. Dia cuma jawab malah cewek itu yang penting suka sama gua. Gitu. Waduh, gua bilang kayaknya kalau begini susah nih lo lama nih. Nah, kira-kira gimana menurut lo? Kalau ada orang yang bilang begitu, lo akan kasih saran apa untuk dia, bro? Oke, gue melihat ini ada kalau kita bicara kan gue nggak kenal langsung ya. Tapi kalau kita bicara tapi berdasarkan gue melihat bahwa energinya very low. Terus kayak ya sekarang gue berapa kali gue udah ngejar cewek, ternyata capek-capek dia nggak suka. Jadi sekarang gue menurunkan ekspektasi, merendahkan standar. Ya udah cewek yang suka gue open gitu. gue melihat ada tiga kalau kita bagi menjadi simpelnya, Ya. kita simplify-nya ada bagi tiga. Ya. Satu, dia memang istilahnya too picky, terlalu milih di awal ya. Gue nggak bilang Di sekarang. awal ya? Di awal. Di awal. Dia terlalu memilih. Oh ceweknya harus gini, kriterianya gini segala macam. Gitu. Akhirnya terjadi penolakan. Penolakan sehingga itu membentuk dia lama-lama dia kan self esteemnya juga kepukul juga lama-lama. Bener ya? Nggak ada yang suka ya, akhirnya nurunin. Tapi masih tinggian juga, gitu misalnya. Gitu. Oke. Tinggian masih gagal lagi, Nah, gitu ya. biasanya tipe ini begitu dikenalin gitu, nanti begitu selesai kenalan, tapi dia ada kata-kata tapi. Benar. Tuh, Selalu ada kekurangan ya. Jadi nggak boleh kalau lagi Tapi. ngomong tapi. Oh, Nah, tapi itu dia yang main pertama. gini gitu ya. Ya. Yang kedua adalah dia nggak cukup mendevelop atau punya landasan tapi nggak mau develop yang berubah tadi yang gue bilang. Ya. Kemampuan komunikasi. Oh, kedua Jadi, kemampuan komunikasi. how to penting communicate. nih, Nah, communicate catat. itu bukan cuma ngomong loh ya. Communicate itu beda jauh sama ngomong. Ngomong, komunikasi. Karena kalau kita bicara komunikasi, contoh ya, ekspresi wajah, posisi tangan, cara berdiri, Ya. gitu, itu termasuk komunikasi. Dan Ya, bisa ya. jadi begitu ngomong sama cewek, ngomongnya nunduk terus gemeter gitu segala macam gitu, atau justru sengak kelihatannya malahan. Sombong untuk menutupi kekurangan mungkin Yes, ya. congkak, angkuh, bahasanya. Iya. Ya. Nah, kalau yang di Indonesia harus kita tambahin yang ketiga, walaupun gua nggak setuju banget Apa yang tuh, ketiga apa tuh? gitu. Ini orang berarti apa namanya istilahnya mungkin ada yang nggak suka, kemudian dikirimin sesuatu yang gaib, terus orang-orang jauh. Loh, di Indonesia harus dimasukin Hero men, gitu. sableng, gitu. Garam-garaman itu ya. Ya itu lagi Walaupun masuk gitu ya. Walaupun kalau berbicara probabilitas ya, Ya, ini ya. mungkin 48%, ini 48%, ini 4% lah gitu. Ya, gua nggak mau bahas yang 4% gitu ya. Selain gua nggak kompeten di situ, cari dukun lah setempat gitu. Ya, tetapi yang dua paling besar kemungkinannya ini. Iya, Satu di awalnya dia terlalu pemilih. Pemilih ya? Gini loh, masalahnya apa? Bukan berarti orang pemilih itu selalu karena profilnya dia bagus, maka dia pemilih. Boleh misalnya gue tajir melintir semilik kitir gitu, jadi duit nggak berseri gitu lah ya. Iya. Atau misalnya ceritanya karirnya luar biasa bagus gitu ya, boleh. Tapi tolong diingat bahwa sejalan dengan waktu, ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup, itu selalu kita harus tanda petik bayar konsekuensinya. Bayar itu macam-macam, bisa pakai tenaga, bisa pakai waktu, bisa pakai Iya. biaya, bisa segala macam. Dan penolakan menimbulkan traumatisasi dalam diri seseorang, itu termasuk harga yang harus dibayar. Nih, Iya. gue nolak nih, gue Iya, nolak iya. misalnya, gue didatengin siapa gitu, terlalu begini, datengin lagi, oh terlalu begitu. Lama-lama gue mikir, kok nggak ada yang pas buat gue ya? Padahal kan gue yang nolak ya. Itu jadi bawah sadar tuh, jadi program bawah sadar. Padahal bukan yang lebih enak menolak ya daripada ditolak ya. Kalau gue sih asal oke lah. Bukan, nggak misalkan dia udah tolak. ngejer-ngejer, nggak mau gitu ya. Iya, lebih enak karena apa? Sindrom dominan. Iya. Ada orang yang punya sindrom bahwa kalau dia harus pegang kendali. Buat mereka nolak itu lebih menyenangkan daripada ditolak. Buat mereka. Oh bener. Tapi Kan ada dia orang ada di zona yang lebih ini suka dia. ditolak, lebih suka diputusin karena nggak perlu ngerasa nggak enak sama yang diputusin. Itu ada loh orang kayak gitu. Jangan salah. Buat lu yang denger nonton dan sedang berada bareng hati-hati kita lo, di sini, Sher. tolong diingat Kita bahwa tanya aja Syara, tipe yang mana? Lebih suka menolak atau ditolak? Lama banget nih. Bingung mau jawab kayak begitu ya, kadang-kadang tergantung Makanya kali dia ya. seneng banget kalau pas undang lo. Tergantung gitu. Kelamaan jomblo. lo enggak pertanyaan, lu pernah ditolak nggak? Belum. Pernah nolak nggak? Sering. Oke. Kok jawabnya singkat banget, sering. Kan lo Firdi bisa baca ini lo bisa baca ekspresi, jadi tahu lo jujur atau enggak, ya kan bro?
Bukan, ini tolakannya di pernah suatu saat gue itu dalam suatu pekerjaan gue suka banget, gue ditolak pernah. Nah, Casting di beberapa stasiun TV begitu banyak gitu gue ditolak pernah. Itu rasanya sakit banget. Pasti namanya penolakan sakit, nggak enak, nggak nyaman. Itu dalam suatu karir ya, pekerjaan. Karena itu kita pengen banget, kita passion. Nah itu pernah gue ngalamin di situ. Itu ada titik akhir, titik yang dimana antara nyerah dan penasaran sih sebenarnya. Kenapa sih gue ditolak? Sumpah, penasaran apa yang salah dengan diri gue gitu loh. Gitu nggak sih? Berarti kalau kita bicara dia tadi, misalnya, tapi lu nolak kerjaan juga pernah? Nolak kerjaan pernah karena itu bukan passionku. Bukan passion, dan gitu. how it feels? Gimana rasanya? Ya jujur aja, karena aku harus jujur sama diri sendiri. Gue tidak sanggup untuk mengerjakannya, bahwa it's not my passion. Oke. Ya udah. Nih, Tenang aja sih. ketika dia ngejawab soal nolak segala macam gitu, posisi tangan, posisi gerakan dia itu firm. Tapi ketika dia bicara tentang ditolak segala macam, ada beberapa gerakan yang sebelum dan sesudah dia nyeritain itu, which is berarti dia merasa tidak nyaman sekali begitu kita gali kenapa waktu dia ditolak. Nah, pertanyaannya paling penting adalah kan kenapanya? Why? Buat dia why? Kalau dia ditolak dia bisa nggak tidur tuh. Misalnya 2 hari 2 malam gitu. Itu benar sekali. Gue kagak. Gue ditolak aja. Yang bener lo. Beneran. I don't give a shit gitu ya. Disensor. Itu kalau kita mikir lo 1000 kali lo ada apa makanya gue ini ini. benar-benar dia gendeng ya kan. Orang biasa ditolak kan dia mikir kepikiran Gini. why life is so unfair, nggak adil banget. Tapi Buat gue ya, tidur aja. buat gue orang yang tanda petik misalnya melindungi dirinya dengan simbol-simbol agama, apapun agamanya ya, agamanya. Terus ketika dia mengalami penolakan segala macam, terus dia kepikiran segala macam, buat gue itu bultut gitu ya. Disensor gue duluan daripada disensor nanti gitu. Takut ditolak kalau ini bagian sini gitu. Nah, poinnya kenapa kalau gue bilang kayak gitu? Lo kalau dia memang percaya Tuhan, bilang percaya rezeki dari Tuhan, mereka kan akan bilang oh ya udah, habis itu santai aja. Gitu. Satu sesimpel itu. Kedua, balik tadi ya, bukan dia nih topik kita pada hari ini kita gitu. bukan Ya, kita balik temen lu tadi gitu. Ketika dia kebanyakan nolak sekalipun, itu akan naruh mukul di bawah sadarnya. Itu ngasih tahu bahwa kok nggak ada yang cocok sama gue ya. Kok susah ya. Kok berat ya. Kan dan itu kepikiran terus. Apa contoh dia tadi kan kalau dia bisa 2 hari 2 malam nggak sih? Nah dia nolak pun bisa kepikiran gitu. Jangan cuma ditolak doang loh. Nolak pun bisa. Gitu ya? Tipenya. Kan tipenya beda. Dia nolak lama-lama dan itu mukul self esteem dia bisa dalam jangka panjang. Jadi berarti ketika dia menolak pun dia sebenarnya menyesal kali gitu ya. Gini. Kenapa ada orang yang memang mahal gitu ya? Ada orang yang menyesal, ada orang yang biasa aja. Menyesal itu juga bisa ganggu dalam jangka panjang. Banyak yang kepikiran gini. Ya, kita challenge lah buat yang nonton nih gitu ya. Ketika lo nolak sesuatu, ada nggak sebuah pemikiran misalnya? Oh, tiba pada suatu hari ya, setelah 1 bulan, 2 bulan, setahun kemudian, kalau dulu gue terima, kira-kira gue akan gimana sekarang? Jangan-jangan gue salah dulu nolak. Bisa jadi gitu. Dan lo bayangin kalau dia waktu itu suatu hari dia nolak segala macam, pasti temen lo itu pada satu titik dia akan ngayang, misal lagi mau tidur segala macam, ngayalin bahwa waktu itu kenapa gue bilang enggak ya, padahal orang sampai bawa mimpi lagi ya. Tapi jangan mimpi yang bla bla bla. Gue nggak tahu kebawa mimpi. Kok kayak lo tahu banget deket sama dia sampai mimpi segala macam, tidur sampingnya atau gimana nih maksudnya? Bukan. Karena dia kepikiran kan, gitu kan. Orang tuh pasti ada imajinasi. Oh iya. Ya kan. Sampai kemarin ada meme tuh kan. Waktu jadi pacar nilainya 7. Begitu jadi mantan pacar nilainya 10. Nyesel dong buat bro. Pacar menyesal maksudnya. Itu gitu kan kadang-kadang kalau orang bilang rumput tetangga lebih hijau. Karena udah nggak jadi rumputnya dia, udah jadi rumput tetangga, makanya jadi hijau gitu. Lo kadang-kadang canggih banget lo bro. Kan belajar dari trainer Genda. Oke, tapi gue bilang kadang-kadang lo ya. Jadi kesimpulannya orang itu harus berubah segalanya dong ya, dari komunikasi, kalau dibilang, pikiran, apa segala macam, mengasah darinya. Gue paling nggak mau bilang harus. Kenapa? Teman lu itu nggak harus berubah. But we have to tell him. Kita harus ngasih tahu dia bahwa lu nggak mau berubah nggak apa-apa. Ini gini loh. Banyak kadang-kadang para misalnya katakanlah motivasi segala macam gitu. Kita harus berubah. Kita harus capek nggak sih lu dengar kata-kata gitu? Habis energinya. Gue memilih untuk kata-kata tadi harus itu gue ganti memilih. Dia bisa memilih untuk berubah. Atau kalau gua nggak berubah gimana? Gak apa-apa, ya udah lo enjoy nggak kayak gini terus.
Kalau lo nggak enjoy, Justru dia sebenarnya udah nggak enjoy. Kalau nggak, maka pilihannya berubah. benar. Kalau nggak mau, kalau dia, gue maunya gini tapi nggak pernah, nggak apa-apa. Itu hukum alam gitu loh maksudnya. Benar. Lo mau terima hukum alam bahwa lo nggak akan ada perubahan sampai kapanpun. Nah, oke, karena tadi kan pasti ada butuh transisi juga nih, butuh proses. Pertanyaannya, ketika dia nanti mencari lagi, setelah dia menyadari, kemudian dia mencari calon pasangan yang baru, dia harus mencari yang wanita lagi yang biasa-biasa saja, ya, atau cantik banget, atau bagaimana? Oke, yang satu Gitu. jelas Jadi pelan-pelan yang gitu, bertahap lagi, atau langsung high standard aja gitu. kriterianya satu manusia. Manusia. Nah, lo iya dong, dia mau nyari apa? Kebo, sapi gitu kan enggak. Ya, kriteria nomor satu manusia. Iya. Gitu. Yang nomor dua adalah